Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga struktur data. Materi kali ini yaitu double linked list. Kita masih pakai C++ ya. Nah, double linked list itu apa? Double linked list merupakan suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer. Kalau misalnya kemarin itu kan kita pakai single linked list ya. Itu cuma satu variabel pointer aja. Nah, sekarang itu ada dua. Nah, biasanya itu menunjuk ke dua node, node sebelumnya dan node selanjutnya, atau previous atau next. Double linked list terdiri dari sejumlah elemen node, di mana setiap node memiliki penunjuk previous atau prev menunjuk ke node sebelumnya dan next menunjuk ke node selanjutnya. Nah, kayak gini. Ini kan ada beberapa node. Ini masuk ke dalam double linked list. Kenapa? Karena dia memiliki dua pointer. Jadi, untuk yang head itu pointer next-nya menunjuk ke node selanjutnya. Untuk previous-nya atau pointer sebelumnya itu menunjuk ke 0. Nah, sedangkan kalau misalnya tail itu next-nya dia menunjuk ke 0. Kalau misalnya previous-nya berarti ke node sebelumnya, kayak gitu. Nah, gimana cara deklarasinya? Nah, ini dia. Kemarin kan kita cuma pakai satu variabel next. Sekarang ada dua, ada prev juga. Gitu. Langsung kita coba aja. Nah, ini agak gedein aja ya. Oke, kita coba double linked list. Seperti biasa, kita input dulu. Typo. Include IOStream. Lalu kita pakai using namespace. Namespace std atau standar. Nah, di sini kita mau deklarasiin dulu nih si double linked list-nya. Kita kan linked list itu pakai struktur atau struct ya. Nah, coba sekarang kita di sini deklarasiin kita apa ya? Data deh, data user misalnya. Nah, di sini kita mau pakai misalnya kita mau masukin data itu kalau user itu suatu aplikasi itu kan usernya biasanya ada identitas nama, username, email sama passwordnya. Kita cobain aja. Kita deklarasiin dulu string nama, username, email, password. Oke. Nah, jangan lupa titik koma. Sekarang kita deklarasiin lagi nih untuk pointernya. Data user previous. Ini untuk yang menunjuk ke node sebelumnya. Yang kedua, kita deklarasiin untuk yang menunjuk ke selanjutnya, gitu, node selanjutnya. Nah, sekarang kita bikin main function-nya. Nah, masih ingat kan yang kemarin itu kita semacam kalau function biasa, kita di sini bikin objek dulu. Kalau ini kita pointer, berarti kita bikin berdasarkan nih tipe data usernya. Itu node 1. Anggaplah kita di sini mau masukin 2 data ya. Lupa bintangnya, node 2. Lanjut kita kasih tahu nih, node ini tuh apa sih? Gitu. New data user. Ups. Ternyata nggak bisa seperti di Java ya, NetBeans. Ctrl Shift 1 nggak bisa. Node 2 biasanya Ctrl Shift bawah itu dia langsung ngekopas gitu. Oke, node 2. Nah, sekarang kita mau coba masukin dulu. Di node 1 datanya apa? Ini kan ingat ya, ini kan variabel pointer. Kita pakai kayak gini. Strip sama itu. Nah, ini udah ada nih. Namanya siapa? Misalnya Safira.
terus note 2, sorry note 1, masih note 1 ya, note 1, kita mau masukin apa? Itu username misalnya. Username-nya siapa? Misalnya Safira. Oke, terus kita masukin yang data kedua, itu ada, apa tadi? Username email. Email, mana email? Emailnya itu misalnya safira19@gmail.com misalnya. Terus masukin lagi, selanjutnya itu ada password. Password, misalnya passwordnya Vira aja, misalnya. Oke. Nah, lanjut kita masukin untuk yang note kedua. Sebelum masukin ke note 2, jangan lupa kita harus deklarasiin atau kasih tahu nih note previous sama note pointer previous sama pointer next-nya itu menuju ke siapa. Nah, untuk yang note 1 ini, karena dia note pertama, itu kan berarti dia head-nya ya. Head-nya itu berarti kalau head dari pointer dari previous untuk head itu berarti bernilai 0. Oke. Nah, kalau untuk yang next-nya, kalau next-nya itu berarti dia nunjuk ke note selanjutnya. Di sini kan kita ada note selanjutnya itu note 2. Berarti kita next-nya untuk yang next, kita menuju ke note 2. Oke. Nah, kayak gini. Lanjut, ini kita biasa biar cepat. Biar cepat kita masukin untuk yang 2, di sini 2. Misalnya ini Jubaidah, Jub, di sini Jubai, passwordnya by, misalnya ya. Oke. Nah, ini kan udah nih, kita baru fase input data, ya kan? Kita baru fase input data ke pointernya. Nah, sekarang kita mau cetak. Di sini saya kasih komen aja untuk cetak. Untuk cetaknya itu kita lihat dulu ke sini. Nah, ini kan deklarasinya. Sekarang kita coba mau print. Printnya gimana? Kalau printnya masih pakai while, cuman ini current-nya itu selama tidak sama dengan 0. Oke. Nah, lanjut aja. Kita cobain dulu. Oke. Kita mau cetak dulu, berarti kita harus deklarasiin dulu pointer si current-nya. Pointer current-nya itu data user, terus nama variabelnya current, atau kita pakai char aja. Nah, current sama dengan note 1, karena kan kita dimulai dari head-nya. Head-nya adalah note 1. Nah, while current selama tidak sama dengan 0. Oke? Selama tidak sama dengan 0, berarti dia akan mencetak gitu. Kan kalau misalnya 0 berarti kan akhirnya, berarti udah nggak dicetak lagi dong. Gitu. Kita cetak dulu cout. Cout. Nama user. Nama usernya siapa? Itu kita panggil yang nama. Oke. Nama. Jangan lupa inline biar dia ke bawah. Oke. Biar enak dilihat. Nah, lanjut kita biar cepet aja. Aduh, itu kucingku. Terus username. Username. Di sininya berarti tadi apa? Username ya.
user name. Terus ini ada email. Di sini ada email. Kontrol spasi aja biar dia suggest-nya keluar. Terus password. Passwordnya di sini password, oke? Sudah. Jangan lupa kita kasih tahu nih, kan ini namanya perulangan, berarti dia harus ada iterasi dong. Nah, kalau di sini kita ngasih tahu untuk current-nya itu menunjuk ke pointer selanjutnya, gitu. Jadi dia terus, mana sih? Terus lanjut selama perulangan berlangsung, dia terus melakukan perulangan, ya bertambah sampai kondisinya tidak terpenuhi, kayak gitu. Sudah? Oke, sekarang kita coba simpan dulu. Ini udah ya. Simpan. Oke, sebentar. Nah, di sini misalnya double linked list. Oke. F11 jangan lupa compile and run. Ini berarti salah nih ya. Infinite loop. Coba kita cek dulu di mana salahnya. Kita stop dulu aja. Oke. Ini data user current tidak sama dengan 1. Current sama dengan next. Benar. Pak. Data user current. Current itu kan node 1. Lalu. Oke. Sebentar. Nama user and line itu apakah kita melupakan sesuatu? Oh, bentar. Ini previous kan 0. Nah, ini dia nih. Kalau misalnya kopas itu gini. Risikonya kita lupa ganti ujungnya. Ini kan data 2 ini kan tail-nya kan. Nah, tail-nya itu next-nya kita nggak ada yang menunjukkan 0. Harusnya di sini 0 dulu. 0. Nah, di sini itu previous-nya node 1 gitu. Nah, inilah akibat dari kopas. Kita lupa ganti ininya. Karena dia itu node kedua itu adalah node tail, karena kan di sini kita cuma ada 2 node ya. Berarti kan otomatis node 1 itu head, node 2 itu tail, node akhir. Node akhir itu next-nya merujuk ke nilai 0. Kalau previous-nya berarti node 1 kayak gitu. Sekarang kita simpan dulu. Kita compile and run lagi F11. Nah, ini baru benar ya. Di sini ada nama user Safira, nama user Jubaidah. Oke. Nah, sekarang kita bikin ini aja. Function kayak kemarin ya. Biar enak, kita bikin function aja. Jadi create ininya tuh dijadiin function gitu. Nah, kemarin kan function itu kita deklarasiinnya di all ya. Di luar ini function main method. Kita deklarasiin pointernya di luar main method. Data user. Kita mau pakai head. Terus kita mau ada tail-nya juga. Kita deklarasiin current-nya. Nah, oke, di sini udah. Oke. Nah, habis itu kita create function-nya. Create function-nya kita namain, create aja, create double linked list. Oke. Nah, di sini, gini. Kan ini usernya string semua ya. Berarti karena dia tipe datanya sama, berarti kita bisa masukin ke dalam array. Coba kita masukin ke array aja, berarti di sini kita tampungnya parameternya itu berupa array.
array-nya bertipe data string, kita masukin di sini misalnya data, banyaknya 1, 2, 3, 4, berarti di sini indeksnya banyaknya data ada 4, oke? Nah, karena kita mau bikin, kita kopas aja ya, walaupun itu, nggak usah deh, nggak usah kopas deh. Ini kan udah ada namanya, kita bikin aja. Berarti kan ini kan Node 1, tadi kan head-nya Node 1, sekarang kita ganti variabelnya head ya. Node 1 berarti kita ganti head sama dengan new data user. Oke. Habis itu kita tunjuk nih, si head itu ngisi apa. Head itu kan ngisi tadi, ininya tetap ya, nama, username, email, password, tapi dia kita masukin secara berurutan. Kita jadi akses indeksnya aja gitu. Nah, misalnya di sini kita yang pertama itu isi namanya. Nama itu kita ambil dari mana? Dari parameter sini, data yang dilempar oleh functionnya itu indeksnya ke berapa? Indeksnya ke 0. Gitu. Kenapa ke 0? Karena dia kan data pertama. Array itu dimulai dari 0 kayak gitu. Kita kopas. Oke, terus ini ada email ya. Oh, username dulu, username. Datanya ke 1, 2, ini 3. Nah, yang ini ada email, yang ini ada password. Oke. Nah, kayak gini ya. Jangan lupa kita harus kasih tahu juga nih, pointer pref-nya tuh dia nunjuk ke siapa, kayak gitu. Pref-nya dia nunjuk ke, ayo kalau head itu berarti 0. Nah, untuk yang next-nya itu dia nunjuk ke mana? Karena ini kita bikin, kan ini function, sebuah function itu kan berarti kita masukin data satu per satu kan. Berarti head untuk next-nya juga kita isi 0. Gitu. Karena kan kita mainnya function gitu kan, pengambilan. Kalau tadi kenapa dia langsung ke Node 2? Karena dia udah tahu nih Node 2 itu selanjutnya. Kalau ini kan kita nggak tahu nih, apakah ini terakhir kah atau ini masih ada kayak gitu. Jadi ini kita nulin aja karena satu-satu ya inputnya. Nah, terus jangan lupa juga kita deklarasiin juga, kasih tahu tail-nya itu sama dengan head. Nah, itu tadi kenapa tail-nya sama dengan head? Karena kita ini masukin satu-satu. Kita nggak tahu ini kita masukin cuma satu data atau lebih. Kalau cuma satu data berarti kan tail-nya ya sama dengan head kayak gitu. Nah, lanjut. Untuk print-nya sekalian aja ya. Print-nya ini kan ini kita kopas. Kita kopas. Oh, yang ininya nggak usah ya. Karena kan udah dideklarasiin di sini, jadi nanti nggak usah diambil. Void print double linked list. Nah, ini. Oke. Kita paste, tapi ininya dihilangkan. Karena tadi kan udah dideklarasiin ya. Nah, ini juga karena kita ganti jadi head. Karena sekarang node pertama kita bukan lagi node 1, tapi head. Gitu. Nah, ininya current nama, current username, current email, current password tetap sudah. Oke, kayak gini. Berarti di sininya kita hapus aja. Jadi nanti kita tinggal panggil-panggil aja. Gitu. Nggak usah lagi ngetik sebanyak ini di sana. Oke. Nah, kan tadi ini kita pakainya array. Berarti kita di sini deklarasiin dulu array. Misalnya string apa ya? New data deh. New data banyaknya berapa? Itu ada 4. Kita langsung masukin aja. Masih ingat masukinnya? Langsung pakai kurung kurawal. Terus misalnya di sini ada Safira. Terus misalnya nama username-nya Safira. Terus emailnya safira19 @gmail.com. Oke, passwordnya apa? Misalnya tuagapat mana?
Oke, jangan lupa titik koma di sini. Lanjut, kita panggil si itu functionnya tadi, create double linked list, masukin new data. Itu masukin parameternya new data. Karena kan new data ini array isinya 4, pas ya kita deklarasinya juga 4. Terus ini udah ada nilainya. Sekarang kita panggil variabel, bukan variabel, function. Cetak. Langsung aja kita panggil, jangan lupa titik koma. Simpan, udah ya. F11 and run. Oh, ada yang salah nih. Ini error string. String ya. Ingat, saya lupa. String itu kalau diisi dia S-nya kecil. Oke, lanjut. Kita F11. Nah, ini ya. Ada ini. Kita cetak. Oke, kita masuk ke ininya dulu. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau masukin note di note pertama? Caranya gimana? Misalnya kita ada new note di sini. Itu kan pertama head-nya di value 1 nih. Nah, new note kita mau tambahin berarti kita deklarasi ini di new note itu pointer next-nya menuju ke value 1 ini. Oke. Nah, di value 1 ini previous-nya tadi menuju ke value note. Dan head-nya kita ubah jadi ke value note ini. Gitu. Oke, langsung kita praktekin aja. Misalnya di sini kita tambahin aja ya. Itu ada void. Misalnya kita mau nambahin add first. Nah, string data. Karena kita kan masih pakai data yang sama ya. Kok ini? 4. Lanjut. Kita misalnya deklarasiin namanya itu new node aja. New node sama dengan new data user. Ini. Jangan lupa titik koma. Oke. Nah, ini kita ambil aja dari sini biar cepat. Oke. Sorry. Copy, paste, new node, username, email, password. Nah, untuk yang previous-nya itu kemana? Karena dia nanti bakalan di head, dia tetap 0 ya. Terus untuk next-nya kemana? Next-nya itu kan tadi dia, nih, next-nya nunjuk ke head yang awal. Jadi di sini kita masukin head. Gitu. Oke, sekarang lanjut. Kita kasih tahu lagi nih. Head-nya sekarang bukan punya si head yang sebelumnya lagi. Tapi kita tunjuk dia udah punya ke sebelumnya. Itu yang new node. Oke. Lanjut. Untuk head-nya. Oke. Head-nya sama dengan new node. Berarti sekarang kan karena kita mau nambahin di yang pertama, berarti head-nya itu sama dengan new node, bukan si head yang awalnya lagi, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang di sininya kita mau tambahin. Misalnya di sini kita kopas aja ya, biar cepat. Oke, lanjut. Misalnya new data 1. Di sini ada Jubaidah. Jubai. Passwordnya udah samain aja. Misalnya kayak gini ya. Terus di sini bukan lagi kita manggil secret double list, tapi kita mau nambahin add first. Oke, add first-nya itu apa? New data 1. Kayak gitu. Simpan. Compile and run. Oh, di sini ada yang salah. New data user. New node.
Oh, kita belum deklarasiin. Astagfirullahaladzim. New, lupa kan? Ini apa tadi? New note. Simpan, run. Nah, ini. Tadi kita tambahin yang ini ya. Kita bikin pertama Safira. Terus kita tambahin Jubaidah. Jadi, kayak gini. Di pertamanya, oh kita ini aja deh. Di bagian cetaknya, kita tambahin itu. Biar kita tahu ada spasinya di sini. Oke. Oh, di sini aja berarti. Di luarnya, sorry. Salah. See out. Dia buat pembatasnya aja biar kita bisa tahu nih. Kayak gitu. And line. Oke. F11 materi. Nah, ini. Ini pertama kita masukin Safira. Terus kita nambahin di pertama nih si Jubaidah. Kayak gitu. Jadi sekarang ada 2 data. Yang pertama Jubaidah, yang kedua Safira. Pertama mah adanya cuma 1 Safira aja. Kayak gitu. Nah, lanjut. Kalau misalnya tadi kan kita mau menambahin di awal. Sekarang kita coba nambahin di akhir. Nah, kita gedein dikit deh. Kita copy aja ini. Misalnya last. Stringnya tetap data 4 ya. Terus datanya masih sama. Nah, bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau last itu kan berarti dia bukan null lagi dong. Ya kan? Berarti dia itu previousnya itu merujuk ke tail. Kayak gitu. Yang nextnya baru null. Gitu. Karena kenapa ini tail? Karena kan kita mau nambahin di akhir. Nah, kalau di akhir itu kan berarti sebelumnya itu tadi awalnya data itu tuh berupa tail gitu. Nah, kita tunjuk dia terus ini kita kasih tahu tail next-nya itu new node gitu. Next-nya itu sama dengan si new node. Tail-nya sama dengan new node. Nah, karena ini di akhir ya, berarti kita mainannya tail. Di sini tail-nya itu sama dengan new node. Jadi tail yang awal itu ya tail yang sebenarnya karena kita nambahin ini di sini di akhir. Jadi sekarang si new node ini menjadi tail kayak gitu maksudnya. Nah, oke, kita kopas lagi, kita tambahkan lagi bang, ini bang. Oke, ini bukan at first tapi at last. At last, ini new data 2. Ini data 2, oke. Compile and run. Nah, nih. Pertama dia ada Jubaidah, terus Safira, ini bang gitu. Jadi pertama kita cuman ngisi nih create 1, terus kita nambahin 1 si Jubaidah. Habis itu kita nambahin lagi nih di akhir si bang kayak gitu. Nah, sekarang kita udah nambahin nih gimana caranya buat ngapus data pertama. Gimana caranya buat menghapus data pertama atau node pertama ya. Sorry, bukan data, tapi node. Kita di sini sekarang buat function lagi. Remove first. Oke. Kita mau menghapus data pertama. Jadi misalnya di sini kita deklarasiin dulu del. Mana tadi deklarasi? Nah, oke. Remove first itu berarti del sama dengan head. Oke.
karena kita mau ngapus di awal, berarti kita copy dulu nih del sama dengan head. Nah, sekarang head-nya itu kita tunjuk. Sorry, kok jadi begini? Head, kirain udah ngetik head, nggak taunya belum. Next, oke? Gitu. Kita mau menghapus di data pertama. Jadi, del kita representasiin sebagai head. Nah, head-nya berarti kan otomatis punya pointer selanjutnya kan, pointer next kan gitu. Berarti head-nya juga punya pointer previous. Nah, itu menuju ke mana? Null gitu. Karena kan head-nya. Nah, habis itu kita delete del. Delete si variable delete ini. Gitu. Coba kita simpan dulu. Nah, ini oke, kita langsung aja panggil remove first. Remove first print. Nah, seharusnya kita nanti menghapus yang mana? Jubaidah ya, harusnya Jubaidah sudah tidak ada lagi. Nah, nih. Pertama kita add Safira, terus kita tambahin Jubaidah, jadi kayak gini. Nah, ini sekarang dihapus. Ini Safira, kita tambahin Jubaidah di awal, jadi Jubaidah dan Safira. Kita tambahin Bang, jadi Jubaidah, Safira, dan Bang. Kita tambahin ini. Sorry, bukan tambahin, hapus. Hapus yang pertama. Hapus pertama itu kan di sini terakhir Jubaidah. Berarti kita menghapus si Jubaidah. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba gimana caranya menghapus yang terakhir. Kita copy aja. Copy, paste. Oke, lanjut. Remove last. Nah, kalau misalnya remove last, berarti kita kan del-nya itu merujuk ke tail. Oke, del-nya menuju ke tail. Nah, sekarang tail-nya itu punya, kita representasiin dulu. Tail, previous. Nah, tail dari prev-nya itu menuju ke mana? Tail-nya itu kan terakhir, berarti kita kasih tahu nih next-nya itu apa. Kalau tail itu next-nya apa? Null. Oke. Tail-nya itu sama dengan null. Nah, sekarang coba kita print lagi. Berarti harusnya ini kan, berarti yang kehapus itu si Bang ya harusnya. Remove last. Oke. Simpan. F11. Nah, ini dia. Jadi tinggal Safira sendiri lagi gitu. Sudah sampai sini. Terima kasih.